Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang IP address subnetting kelas C. Oke, kita bahas yang kelas C saja ya. IP address sudah dibahas di materi sebelumnya secara detail. Sekarang kita akan membahas tentang subnetting. Yang pertama tentang subnet mask dulu. Saat kita akses setting di komputer kita, network connection ya, network sharing and center ya, itu di Windows 7, Windows 10 ya. Maka kita klik properties IP versi 4 akan muncul seperti ini. Kalau kita ingin menjalankan di HCP, maka kita pilih yang obtain IP address automatically. Kalau kita manual, yang di bawah ini. Ada IP address dan subnet mask. Ya. Bagaimana sesungguhnya subnet mask dibentuk dan apakah fungsi subnet mask tersebut? Apa fungsinya? Ya. Pada pembahasan sebelumnya mengenai pembagian kelas IP address, sebuah IP address dibentuk oleh bagian network dan bagian host. Ya, ini 192 itu kelas C ya. Kita masih ingat bahwa kelas A itu sampai titik 126 ya. Ini oktetnya ya, oktet pertama ya. Kan IP address dibagi 4 oktet, dibatasi oleh tanda titik. Contohnya oktet pertama di IP address ini 192, oktet kedua 168, oktet ketiga 30, oktet keempat 4. Dan setiap oktet angkanya dimulai dari 0 maksimal 255. Oke. Untuk IP kelas A, oktet pertamanya itu sampai titik 126. Titik 127 itu biasanya digunakan buat localhost ya. Kemudian untuk kelas B mulai titik 128 sampai titik 191. Kelas C mulai titik 192 sampai 223. Ini 192 berarti kelas C. Nah, untuk kelas C, 3 oktet pertama sebagai network ID. Jadi contoh di sini network ID-nya 192, 168, 30. Itu batas network ID-nya. Yang empatnya itu batas hostnya ya. Jadi mulai titik 0 sampai titik 1, titik 2, titik 3 sampai titik 255. Itu adalah ininya ya, host ID-nya. Nah, oke. Komputer tidak tahu yang mana networknya, yang mana hostnya. Kita memang tahu ya, tapi gimana cara kita menyampaikan ke komputer? Nah, caranya menggunakan subnet mask ya. Jadi komputer tidak tahu menahu tentang pembagian network dan hostnya. Jadi kita harus memberitahu komputer dengan cara memberikan IP address dan subnetnya yang benar. Nah, nanti komputer akan menggunakan operasi AND. Masih ingat materi di logika aljabar ya? Itu di SMA juga kan diajarin dia tentang logika, ada OR, ada AND, ada NOR, ada NAND ya, macam-macam ya. Oke, logika AND itu adalah jika A, B, maka A dan B adalah kalau A-nya benar, B-nya benar, atau simbolnya 1, 1, maka N-nya adalah 1. Tapi kalau salah satunya ada yang salah, A-nya benar, misalnya A-nya benar, B-nya salah, maka 0 atau salah. Jadi idenya adalah A, N, B akan bernilai 1 jika semuanya 1. Kalau salah satunya ada yang 0 aja, maka A, N, B-nya itu bernilai 0. Nah, konsep ini diterapkan ketika di komputer akan melakukan AND antara IP address dengan subnet mask-nya. Oke, ya muncul di bawah duluan ya. Oke, contohnya IP address ini yang sebelumnya kita tulis. Ini subnet mask-nya. Nyatakanlah dalam desimal, nyatakan dalam biner. Oke ya. Jadi subnet mask 255, 255, 25.0 ini sering dinyatakan dalam notasi CIDR, classless interdomain routing, sebagai /24. Lihat, setiap oktet bernilai 8 bit. Jadi kalau 255, maka semuanya angkanya 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Itu 8 bit. 255 kedua 8 bit, 255 ketiga 8 bit, totalnya 8, 8, 8 jadi 24. Makanya IP address 192.168.34 dengan subnet mask 255
255, 2550 sering disingkat dengan menggunakan prefix /24. Jadi 192, 168, 30.4/24 ya. Nah, komputer akan mengubahnya menjadi dalam bentuk biner ya. Jadi 192 dalam binernya seperti ini ya. Masih ingat ya materi sebelumnya ya tentang desimal biner dengan heksa ya. Oke, kita lihat di oktet pertama antara IP address dengan subnet mask. Kita lakukan operasi N. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 1, 1. Kalau ada angka 0, maka 0 dengan 1 selalu 0. Ya. Ini operasi N-nya. Ya. Maka yang merah ini, ya, merah ini itu adalah sebagai network. Ya. 192, 168, 30.0, tapi titik 0-nya ditulis juga ya. Itu adalah network address-nya. Maka broadcast-nya adalah yang warna biru 00 diganti dengan 111. Jadinya broadcast-nya 192, 168, 30.255. Apa sih network dan broadcast? Itu seperti di sebuah kelas BI kelas SI 19 BI. Itu yang jadi network ID-nya adalah SI 19 BI. Nanti yang broadcast-nya siapa? Ketua kelasnya. Dan anggotanya itu yang mahasiswa yang lain selain ketua kelas ya. Dan dalam IP address ini network selalu yang depan, network ID, broadcast-nya selalu yang paling belakang ya. Jadi yang depannya ini titik 0, 192, 168.30.0, broadcast-nya yang paling belakang. Oktet keempatnya adalah titik 255. Ini penjelasan prefixnya atau CIDR-nya ya. Tadi yang /24 itu titik 0 ya. Lihat. Nanti ada lagi /25. Nanti kita akan hitung gimana cara menggunakannya. Tadi subnet mask, sekarang subnettingnya. Kalau subnet mask itu adalah cara biar komputer mengolahnya. Kalau subnetting itu memecah network ya. Memecah network besar menjadi network kecil. Oke, pemakaian IP address dan subnet mask seperti yang sudah dijelaskan di atas menimbulkan persoalan lain. Ada network yang memiliki host begitu besar, sementara ada network yang memiliki host sedikit. Contoh kelas A. Lihat kelas A kepala 10 ya. Oktet pertamanya 10. Defaultnya itu 255.0.0.0. Itu subnet masknya. Slash berapa ini? Lihat slash sebelumnya. Ini ada /8. Untuk kelas A, oktet pertama sebagai network. Contoh sebelumnya kita kelas C, maka networknya adalah 3 oktet pertama. Hostnya oktet keempat. Maka untuk kelas A, oktet pertama sebagai network, yaitu 10. Di kasus ini ya. 3 oktet berikutnya sebagai host. Karena ada 3 oktet host, maka baliknya host adalah 256 pangkat 3 atau 16,7 juta host. Jadi ada sebuah organisasi punya PC sebanyak 16 juta. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Karena itu ini berlebihan. Menggunakan /8 berlebihan. Dia dipecah menjadi slash yang lebih tinggi, yaitu /24 ke atas. Ya. Nah, cara memecahnya maka digunakanlah subnetting. Jadi subnetting berfungsi membagi network yang besar menjadi network yang lebih kecil-kecil. Contohnya, sebuah perusahaan mendapat alokasi IP kelas C. Maka dalam satu network terdapat 256 IP. Satu IP pertama buat network address. Satu IP lagi buat broadcast. Dan sisanya 254 IP untuk host atau komputer. Jadi seandainya perusahaan tersebut ingin membagi menjadi beberapa network yang lebih kecil, ya, maka dia harus menggunakan subnetting. Ya. Kita lihat, ini contoh ya. Di blok IP 210, dua oktet pertamanya 210. Maka 210.0 oktet ketiganya titik 0 dengan 210.1 dan 210.2 itu sudah beda network. Jadi di dua oktet pertamanya 200.10, maka akan ada 256 network yang berbeda. Setiap network ini
Contohnya 210.0.0/24 itu punya network ID-nya 10.0.0. Broadcast-nya yang paling belakang itu 10.0.255. Maka host-nya yang tengah-tengah ini. Ya. Jelas ya? Nah, kita ambil yang 210.1 ya. Nah, ini penjelasannya ya. Ya, jadi contohnya 210.1 baris kedua ya, itu ada 256 IP. Satu IP buat network ID yang pertama 210.1.0. Kemudian satu IP yang paling belakang buat broadcast, itu wajib ada, otomatis ya. Maka yang bisa kita gunakan adalah yang yang bagian IP buat host. 210.1.1 sampai 210.1.254. Oke. Sekarang ada gambar jaringan seperti ini. Itu dikasih dua blok IP. 210.1, 210.2. Ya. Antar router ini, router 1 dan router 2 itu satu network. Kemudian yang kanan router 1, R1 ke hub itu network yang berbeda. Makanya dikasih nggak boleh sama, maka dikasih IP block 210.1, yang sebelah kiri 210.2, karena sudah beda network. Yang router antar dua buah router ini kan terhubung dengan kabel, ya. Maka setiap portnya, ya, colokan dari kabel ke router 1 itu dikasih IP address. Colokan dari kabel ke R2 dikasih IP address. Di sini dikasih IP address-nya 210.1.1 dan 210.1.2. Jadi hanya dua IP yang digunakan. Oke. Yang tersatu ke sebelah kiri dikasih IP ya, di routernya 210.2.1. Tapi hubnya nggak dikasih IP ya. Meskipun ada kabel nyolok ke hub, tapi hubnya nggak dikasih IP address. Ya. Karena dia bersifat ini aja ya, menyeruskan aja ya. Beda sama router ya. Kemudian di klien 1 210.2. Kemudian untuk klien 10 210.2.11. Berarti nanti ada klien 2, klien 3 sampai klien 10. Totalnya ada 11 IP. Ditambah satu IP buat broadcast yaitu 210.2.255 dan buat network 210.2.0. Maka tersisa 243 IP yang nggak digunakan atau mubazir. Di sini pun sama antar dua router ya. Ada sekitar 252 IP yang mubazir juga nggak digunakan, pemborosan. Karena itu, untuk mengefisiensi jaringan ini, gunakanlah subnetting. Jadi CIDR-nya atau prefixnya nggak pakai slash 24, tapi slash yang lain. Mengubah prefix. Contoh gambar slide yang tadi, ya. Kita akan memecah slash 24 menjadi dua subnetwork. Maka gunakanlah slash 25. Jadi yang tadinya titik 0 menjadi titik 0 dan titik 128. Dari mana 128? Dari 256 dibagi 2. Nah, nanti slash 25 kalau dipecah lagi menjadi 2, menjadi slash 26. Slash 26 dipecah menjadi 2, jadi slash 27. Nah, ini gambarnya. Jadi titik 0 kalau mau dipecah 2, titik 0 slash 24, saya sebutkan oktet keempatnya aja ya. Jadi nggak perlu lengkap 210.1.0 slash 24, nggak perlu ya. Saya ungkapkan yang titik 0 slash 24, oktet terakhir. Dipecah 2 menjadi slash 25. Ada 2, titik 0 slash 25, dan titik 128 slash 25. Ingat, kalau slash 25 lompatnya 128. Titik 0 slash 25 kalau dipecah menjadi 2 jadi slash 26. Ya. Titik 0 slash 26 dan titik 64 slash 26. Dari mana 64? Kalau slash 26 lompatnya 64. Ya. Maka jika IP 210.1.0/24 hendak dipecah menjadi 4 subnet, maka gunakanlah prefix 26. Kalau dirubah menjadi 8 subnet, maka gunakanlah prefix 27.
Kalau dirubah menjadi 10 subnet, oh nggak ada 10 subnet. Ya gunakan di atasnya, 6 kelipatan 2-nya. Habis 8 kelipatan 2-nya, 16. Jadi kalau mau dirubah menjadi 16, gunakanlah slash 28. Ini subnetnya ya. Nanti kita akan detailkan ya caranya dari berikutnya. Oke, subnetting kelas C. Maka subnet masknya depannya selalu 3 oktet pertamanya 255, 255, 255 titik bla 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 bla. Kalau slash 0 titik 0. Kalau slash 25 titik slash 28. Kita lihat aja di sini ya. Jadi kelipatan 2, 1 dari kanan ke kiri, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini adalah tentang oktet yang keempat, yang XXX ini ya. Kalau ada slash 25, maka ada angka 1 di depannya. Di binarnya ya. Berarti 128. Kalau misalnya 240, slash 28, berarti ada 4, angka 1 di depannya. 1, 1, 1, 1. Jumlahkanlah yang baris merah ini 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 jadi 240. Artinya kalau slash 28 maka subnet masknya 255, 255, 255 dan oktet terakhirnya 240. Oke. Contoh, sebuah network 198, 168, 30.0 ya. Awalnya dengan subnet masknya ini ya, 255, 255, 25.0 atau bisa ditulis disingkat jadi slash 24. Network ini punya host sebanyak 254 ya, hostnya aja ya. Ini udah jelaskan, akan dipecah menjadi 4 subnetwork. Berarti M-nya itu jumlah subnetworknya 4, 2 pangkat berapa sama dengan 4? Berarti 2 pangkat 2. Berarti bitnya 2. Ya. Jadi akan diambil 2 bit di host menjadi network. Jadi yang ada silang X merah ini bagian host tadinya ada 8 bit, diambil 2 bit buat network. Sehingga nanti hostnya tinggal 6. Karena 2 bit silang merah ini sudah diambil sebagai network. Ya. Sehingga networknya menjadi 24 tambah 2, 26. Ya. Maka jadilah slash 26. Ini detailnya ya. Jadi yang tadi XX diambil 2 tadi ya, XX itu angkanya dirubah menjadi 00, 01, 10, 11. Nah, nanti kalau terjemahkan ke dot desimalnya jadilah yang sebelah kiri. Subnetworknya saya sebutkan oktet terakhirnya titik 0, titik 64, titik 128, titik 192. Broadcastnya yang paling belakang, 6 bit paling belakang diganti dengan angka 1 semua. Inilah broadcastnya. Oh, jadi setiap subnetwork ada broadcastnya. Ini mungkin sedikit lebih agak susah ya, tapi nanti di materi berikutnya akan lebih mudah cara ngitungnya. Contoh 2. Ini akan dipecah menjadi berapa subnetting, berapa subnet ya, dengan prefix slash 26. Jawab, kelas C subnet mask slash 26. Berarti subnet masknya angka 1 di depan tuh 24 kan jumlahnya, tinggal tambahin 2 angka yang merah. 1, 1. Kemudian kita hitung, 1 yang paling depan nih, itu 128 nilainya. 1 yang kedua, yang agak di tengah, itu 64. 128 tambah 64, 192. Inilah subnet masknya. Jadi slash 26, lengkapnya itu 255, 255, 255, 192. Lengkapnya. Oke. Maka jumlah subnetnya 2 pangkat 2. Pangkat 2 diambil 2 bit yang warna merah itu. Kelipatan subnetnya 2 pangkat 6. Diambil dari bit warna biru itu ya. 00 warna biru. Jadi jumlah subnetnya 4, kelipatan subnetnya 64. Dari dua informasi ini dibuatlah tabel subnetting.
Nah, seperti ini. Ada 4 subnet. Ini ada kelipatannya 64. Mulai dari titik 0 di subnet pertama titik 0. Terus kelipatan 64. 0, 64 tambah 64 128 tambah 64 192. Tambah 64 lagi 256. Kalau ketemu 256 selesai, dihapus tuh yang terakhir. Yang 256-nya ya. Jadi cukup sampai 192. Kemudian host awalnya lihat yang warna merah ini, tambahin 1. Jadi kalau network ID-nya 1.0, host awalnya 1.1. Kalau 64, host awalnya 65. 128, 129 ya. Kemudian host akhirnya berapa ya? Wah, kalau untuk host akhir, kita lihat dulu broadcast-nya. Menentukan broadcast-nya, lihat di subnet setelahnya. Kalau subnet setelahnya, contohnya subnet kedua nih, titik 64, maka broadcast yang pertama adalah 63. Misalnya di subnet yang keempat, network ID-nya 192, maka subnet ketiga, broadcast-nya adalah 191. Setelah ketemu broadcast sudah diisi, baru ngisi yang host akhirnya. Contoh, subnet pertama, sebelum 63 berarti 62. Sebelum subnet kedua, sebelum 127, 126. Subnet keempat, untuk mengisi host akhir ya, sebelum 255 ada 254. Ini contoh ketiga, ini lengkap ya. Ini lengkap, kalau tadi kan host awal, host akhir ya. Pasti banyak kan kalau ditulis lengkap ya. Kalau ada 30 host, ini akan buat tabel 1, 2, 3, 4, sampai 30. Kan ribet. Ya. Kalau ini nulis lengkapnya. Ya. Misalkan cara 2. Ini masih sama. Cuma penentuan jumlah subnetnya kita lihat dari slash 27-nya. Tinggal dibuat 2 pangkat 27 kurang 24. 2 pangkat 3 atau 8. Jumlah subnetnya. Kelipatan subnetnya 2 pangkat 32 kurang 27. Atau 2 pangkat 5. 32. Jadi jumlah subnetnya 8, kelipatan subnetnya 32. Oke. Cara yang ketiga. Nggak perlu ingat bikin ini. Kita langsung hafalin tabel. Nah, kita buat ini kolom slash 24 sampai kolom slash 30. Kemudian deskripsinya ada jumlah subnet, kelipatan subnet, dan subnet mask. Di sini ditulis hanya oktet terakhir. Jadi 3 oktet pertamanya 255, 255, 255. Oktet terakhirnya yang ini. Oke. Kemudian di slash 24 jumlah subnet ditulis 1. Kelipatan subnet jumlah subnetnya ditulis 256. Subnet mask titik 0. Oke. Untuk yang jumlah subnet kalikan 2 atau kelipatan 2. 1 kalau slash 25, 2 slash 26, 4 terus 8, 16, 32, 64. Kelipatan subnet kalau slash 24, 256, slash 25 bagi 2, 128 bagi 2, 64, 32, 16, 8, 4. Oktet yang terakhir nih, subnet mask slash 24.0, slash 25 0 tambah kelipatan subnet yang di atasnya di slash 25, slash 28, jadilah slash 28. Berapakah subnet mask yang slash 26? Slash 28 tambah kelipatan subnet di slash 26, 64. Slash 28 tambah 64, 192. Begitu terusnya. 192 tambah 32, 224. Ya. Makanya slash 27 jumlah subnetnya 8, kelipatan subnetnya 32, subnet masknya 255, 255, 255, 224. Nah, jadi kesimpulannya jumlah subnet 8, kelipatan. Langsung kita buat gambarnya, tabelnya. Nanti di latihan akan kita buat soal, dibuat soal, nanti kamu buat tabel seperti ini ya. Oke, ada 8 subnet dan kelipatan subnet 32. Ada 8 kolom pertama, kolom keduanya kelipatan 32. Yang merah nih titik 0, 32, 64 terus ya, tambahin 32. Terakhir 224 tambah 32, 256. Oh, berarti udah selesai di 224. Ya. Terus saya ambil contoh.
Berapakah host awal di subnet keempat? Karena itu ID-nya .1.96, maka host awalnya .97. Nah, berapakah host akhirnya? Lihat broadcast-nya dulu. Di subnet yang kelimanya 128 network ID-nya, maka broadcast di network sebelumnya itu 127. Kita bicara tentang subnet yang keempat ya. Host akhirnya berarti satu IP sebelum broadcast. Sebelum 127 adalah 126. Oke, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.